Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok dengan anggota. Yang pertama saya sendiri Dandi Satrio Wibowo dengan NIM 123 1300034. Kenalkan nama saya Muhammad Akmal Ramadan, NIM 123 1300031. Perkenalkan, nama saya Pascual Remarvin Manurung dengan NIM 123 1300030. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul prediksi beban listrik harian menggunakan algoritma machine learning. Oke, next. Eh, Pada pendahuluan ini, kenapa beban listrik penting? Yang pertama itu sistem tenaga modern membutuhkan prediksi akurat untuk kestabilan jaringan, efisiensi operasional, penghematan biaya produksi, dan yang ketiga itu pencegahan pemadaman. Untuk tantangan sendiri, pola konsumsi listrik kompleks dan non-linear dan bersifat musiman. Yang ketiga, metode tradisional sulit menangkap pola ini. Solusi solusi dari kami yaitu kita menggunakan machine learning atau random forest dan yang kedua itu memprediksi beban harian dengan akurasi yang sangat tinggi. Oke, next. Untuk metodologi penelitian ini kita melakukan penelitian dengan 5 tahap utama. Pertama, kami mengumpulkan data konsumsi listrik dari American Electrical Power periode 2004 sampai 2018 yang terdiri dari 121.000 data per jam. Kedua, data ini kami membersihkan dan ubah menjadi format harian sehingga menjadi 5.192 data yang siap dianalisis. Ketiga, kami membuat 13 fitur prediktif yang mencakup data historis dan informasi waktu. Keempat, kami melakukan dua model yaitu linear regression sebagai baseline dan random forest sebagai model utama. Yang kelima, kami evaluasi kedua model menggunakan matriks R squared, mean absolute error, dan RMS. Oke, next. Pada slide ketiga, yaitu pola musiman konsumsi. Ini adalah grafik distribusi konsumsi per bulan selama 14 tahun. Terlihat jelas bahwa pola konsumsi bersifat musiman. Konsumsi tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari, yaitu pada musim dingin. Puncak kedua terjadi pada Juli dan Agustus, yaitu musim panas. Bulan Desember juga menunjukkan konsumsi yang tinggi karena periode bulan liburan. Di sisi lain, bulan April, Mei, dan Oktober memiliki konsumsi yang lebih rendah dan stabil. Pola ini menunjukkan bahwa model prediksi kami harus mampu menangkap pola musiman untuk mencapai akurasi yang tinggi. Mungkin bisa dilanjut teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah kolerasi antar variabel. Nah, pada heat map ini menunjukkan hubungan statistik antara variabel yang kami gunakan. Warna merah menunjukkan kolerasi positif kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif. Yang paling penting, konsumsi hari sebelum memiliki kolerasi sangat kuat yang dengan konsumsi hari ini. Dengan nilai 0,85, artinya pola kemarin sangat mirip dengan pola hari ini. Rata-rata konsumsi 7 hari terakhir juga memiliki kolerasi kuat sebesar 0,80, sementara pola mingguan memiliki korelasi sedang sebesar 0,66. Dari sini kita menyimpulkan bahwa data histori terdekat adalah prediktor terbaik untuk konsumsi masa depan. Oke, selanjutnya ada hasil utama. Inilah hasil utama penelitian kami. Random Forest berhasil mencapai akurasi 92,15% dengan error rata-rata hanya 85 megawatt. Sebagai perbandingan linear, regenerasi hanya mencapai akurasi di bawah 90% dengan error di atas 100 megawatt. Artinya, Random Forest mengungguli linear regenerasi sebesar lebih dari 10% pada semua metrik evaluasi. Dengan rentang konsumsi aktual antara 11.000 sampai 23.000 megawatt. Error 85 megawatt termasuk sangat kecil dan dapat diterima untuk perancangan operasional. Kemudian ada visualisasi kinerja model. Grafik ini memperlihatkan perbandingan
Visual antara kedua model di sisi kiri adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan prediksi. Titik-titik hijau dari random forest lebih rapat berkumpul di sekitar garis diagonal yang menunjukkan prediksi yang lebih kuat. Sebaliknya, titik biru dari linear regenerasi lebih tersebar yang berarti memiliki error yang lebih besar. Di sisi kanan, plot time series menunjukkan bahwa random forest lebih mampu mengikuti fluktuasi aktual dibanding linear regenerasi. Mungkin selanjutnya dilanjutkan kawan saya. Oke, selanjutnya itu kita masuk di faktor penentu prediksi. Jadi analisis future importance ini mengungkap faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap prediksi model kami. Yang pertama dan paling dominan adalah konsumsi hari sebelumnya dengan kontribusi 45%. Ini sesuai dengan prinsip bahwa kemarin adalah prediktor terbaik untuk hari ini. Kedua adalah konsumsi minggu sebelumnya dengan 18% yang mempresentasikan pola mingguan. Ketiga adalah rata-rata 7 hari terakhir dengan 12% yang mencerminkan tren jangka pendek. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model kami sangat mengandalkan pola historis terdekat untuk membuat prediksi. Next slide. Oke, di slide selanjutnya adalah aplikasi dan manfaat. Model yang kami kembangkan ini memiliki 3 aplikasi praktis utama. Yang pertama adalah untuk perencanaan pembangkitan harian. Operator sistem dapat mengetahui berapa listrik yang harus diproduksi besok, sehingga dapat mengoptimalkan unit pembangkit yang dioperasikan. Lalu kedua, untuk optimasi biaya operasional. Dengan prediksi yang akurat, kelebihan produksi yang mahal dapat dikurangi, sehingga menghemat biaya. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, untuk peningkatan keandalan sistem. Prediksi yang tepat membantu mencegah kelebihan beban dan gangguan sistem. Jadi, secara keseluruhan, model ini berpotensi memberikan penghematan biaya yang signifikan sekaligus meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem tenaga. Next slide. Oke, kita masuk di slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan seluruh analisis, kami menyimpulkan 4 hal utama. Yang pertama itu, random forest berhasil memprediksi beban listrik harian dengan akurasi 92,15%. Lalu yang kedua, random forest secara signifikan mengungguli linear regression dengan peningkatan akurasi lebih dari 10%. Yang ketiga, data historis terdekat terbukti sehingga prediktor terbaik untuk konsumsi masa depan. Dan yang terakhir atau yang keempat, pola musiman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi listrik. Jadi model yang kami kembangkan sudah siap untuk diadaptasi dengan data sistem tenaga listrik Indonesia. Jadi demikian presentasi dari kami mengenai prediksi beban listrik harian menggunakan algoritma machine learning. Kami mengungkapkan terima kasih kepada Bapak Hari Yuliansyah selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami selama penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Untuk dokumen lengkap termasuk kode dataset dan hasil analisis dapat diakses melalui tautan yang tertera di slide. Sekali lagi terima kasih, kami siap menerima masukan jika ada yang kurang.